Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Balik lagi dengan saya di channel Kristen Inspiratif. Dan kali ini Pak Dotoni kembali mengingatkan dan memberikan pesan tentunya buat kita untuk bersiap-siap dan berpeganganlah bahwa Donald Trump sekarang sudah dilantik dan Donald Trump akan membuat kebijakan dan juga menyerukan akan berperang melawan BRICS, yaitu Indonesia tentu ya, karena setahu saya Indonesia jadi ketua BRICS ya. Dan ini terjadi perang mata uang, di mana dolar akan melawan BRICS. Jadi kita harus siap-siap perang mata uang ini akan terjadi inflasi, di mana inflasi ini akan terasanya mulai bulan Maret. Nah, begitulah yang dikatakan Pak Dawatoni. Dan tentunya sebelum kita ke videonya, izinkan saya untuk membacakan satu renungan firman Tuhan. Firman-Nya ada di Amsal 6 ayat 6 yang berbunyi, "Hai pemalas, pergilah kepada semut dan perhatikanlah kelakuannya dan jadilah bijak." Ini adalah jangan malas dan menunda-nunda melakukan pekerjaan kita hari ini. Dan itu dia satu dengan firman Tuhan. Langsung saja kita ke video bersama Bapak Pendeta Dautoni. Mari kita simak video ya. Mari kita berdoa ya Thomas. Ya, Pak Daud. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Thomas, Ya, Pak Daud, siap. Januari ini adalah permulaan, Thomas. Permulaan daripada resesi. Dan nanti kita merasakan betul-betul resesi itu di bulan Maret, Thomas. Bulan Maret siap, Pak Daud. Maret terus sampai 2026. Sampai 2026, Pak Daud ya. Nah, resesi ini gunanya ada juga, Thomas. Oh, apa Pak gunanya resesi, Pak? Pertama, supaya kita selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Supaya kita selalu mengandalkan Tuhan ya, Pak. Dan bersyukur. Thomas, aku tadi lihat ada tukang yang bagian bangunan. Dia capek, dia tidur, ada di atas semen. Oh, tidur tukang di atas semen, Pak Daud. Tidur bukan di kasur atau tempat tidur, tapi di atas semen, saksakan semen. Wow. Ya, terus Pak Daud? Dia tidur di atas saksakan semen dengan tidur pulas sekali, dengan nikmat, Thomas. Dengan tidur dengan pulas di atas sak-sak semen, Pak Daud ya. Belum tentu orang bisa tidur pulas di atas ranjang, Pak Daud ya. Di situ saya berpikir satu, Thomas. Iya, Pak Daud. Dia orang berbahagia, Thomas. Betul, Pak Daud. Karena bisa pulas tidur. Kenapa? Nikmatnya hidup itu kalau kita bisa tidur dan bisa makan enak, Thomas. Yes. Saya lihat padahal dia gajinya pas-pasan, hidupnya pas-pasan, semuanya serba pas-pasan, Thomas. Ya, tapi dia bisa tidur nyenyak di atas sak-sak semen. Ya. Ada juga orang yang punya uang ratusan miliar tetapi tidak bisa tidur. Tidak bisa nikmati fasilitas. Jadi orang yang bersyukur itu bisa menikmati kalau kita bisa tidur dan bisa merasakan makan enak. Ya, bisa tidur dan bisa menikmati makan enak, Pak Daud ya. Yang pertama, mengandalkan Tuhan dan bersyukur. Ya, mengandalkan Tuhan apa yang Tuhan berikan, Thomas. Betul, Thomas? Betul, Pak Daud. Sangat luar biasa. Betul? Ah. Ya, Pak Daud. Dan yang berikutnya, yang kedua, untuk perusahaan-perusahaan atau toko-toko atau tempat usaha untuk memperbaiki manajemen, memperbaiki sistem keuangan, Thomas. Ya, jadi keuntungan kedua, kegunaan resesi adalah untuk perusahaan
lebih banyak belajar berhitung Pak Daud ya. Dan gunanya untuk menyehatkan perusahaan dan tempat usaha. Menyehatkan ya. Oke. Memperbaiki manajemen. Dan menyehatkan perusahaan tersebut Pak Daud. Karena dari kesalahan kita belajar untuk memperbaiki. Amin. Dari kesalahan kita belajar untuk memperbaiki Pak Daud ya. Sistem keuangan. Ya, sistem keuangan. Sistem manajemen. Sistem manajemen. Sistem produksi. Sistem produksi. Dan sistem marketing. Dan sistem marketing. Dahsyat Pak Daud. Jadi resesi ini untuk apa? Bertahan untuk memperbaiki yang ada di dalam. Yes, siap Pak Daud. Memperkokoh fondasi dalam perusahaan dan tempat usaha. Siap Pak Daud. Gimana pendapat saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Sangat membantu seperti orang kuliah umum, pengetahuan umum. Jadi resesi ini bukan hanya membuat kita pusing, tidak. Tapi ada dampak positifnya. Ya. Supaya kita di perusahaan maupun tempat usaha untuk koreksi di dalam usaha dan perusahaan kita. Siapa Daud? Untuk mengatur, memperbaiki sistem manajemen yang bocor atau keuangan yang bocor. Siapa Daud? Jadi untuk memperbaiki kelemahan demi kelemahan. Siap. Gimana pendapat saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud, sangat membantu para jemaat untuk mendapat pengetahuan umum Pak Daud. Dan yang ketiga yaitu bertahan untuk memperkuat. Bertahan untuk memperkuat siapa Daud? Selama 2 tahun ini. Selama 2 tahun ini Pak Daud. Dan jangan ekspansi apapun. Jangan ekspansi, jangan berhutang, jangan hidup dalam hedonisme. Pokoknya jangan ekspansi dalam bisnis dulu. Jadi tahun ini tahun memperkuat fondasi dalam perusahaan tempat usaha. Siap Pak Daud. Dan bertahan. Bertahan. Apa Thomas? Dan bertahan Pak, jangan ekspansi dulu. Bersyukur apa adanya dan jangan ekspansi Pak. Dan yang ketiga, berkebun harus yang keempat Pak Daud. Apa Thomas? Yang keempat harus berkebun Pak. Berkebun, yang keempat berkebun. Berkebun. Ya, jadi kalau yang tidak kerja di Jakarta, kembali kampung. Nah, berkebun. Kalau yang di Jakarta kena PHK, balik kampung. Pulang kampung, berkebun di kampung. Berkebun. Ingat, cirinya resesi itu ada, Thomas. Apa Pak Daud? Cirinya Pak Daud? Meningkatnya kasus penipuan. Oh, jadi ciri pertama, resesi tingkat kasus penipuan makin tinggi Pak Daud ya? Karena banyak orang mengambil jalan pintas. Sehingga investasi bodong, setelah itu kerjasama bodong, kasus-kasus penipuan pasti meningkat tahun ini. Resesi ini akan meningkatkan kasus penipuan, penggelapan, Thomas. Wah, jadi ciri pertama, resesi ini akan dimulai banyak kasus penipuan, bisnis, penipuan itu jalan pintas, investasi Pak ya? Ya banyak, bukannya investasi, berbagai hal, Thomas. Ya. Jadi nanti resesi ini akan meningkatkan kasus penipuan dan penggelapan, Thomas. Ya, kasus penipuan makin meningkat dan kasus penggelapan. Kalau tingkat kejahatan gimana Pak Daud? Tingkat kejahatan itu nanti banyaknya di penipuan, penggelapan. Ya. Tahun ini. Tahun ini ya. Ya. Pasti meningkat gratis, Thomas. Apa Pak Daud? Akan meningkat gratis nanti. Oh, akan meningkat gratis kali Pak Daud ya. Siap. Penipuan dan apa? Penipuan dan penggelapan. Penggelapan. Nah, kedua perjudian biasalah. Perjudian ya. Loh, emang kalau resesi perjudian meningkat Pak Daud? Yang meningkat itu penipuan, penggelapan. Oke, kalau perjudian biasa aja Pak Daud ya.
itu tanda resesi dimulai. Oh, jadi dua hal ya. Pertama, penipuan dan penggelapan akan meningkat dengan cepat dan drastis. Kedua, perjudian Pak Daud ya. Nah, ketiga biasanya pembegalan, perampokan itu biasa tuh Thomas. Oh, ketiga, pembegalan, perampokan, dan kejahatan di jalan raya Pak Daud ya. Tapi yang meningkat luar biasa nanti tahun ini adalah penipuan penggelapan. Oh, penipuan dan penggelapan. Jadi jemaat harus berhati-hati untuk berbisnis, apapun itu harus teliti Pak Daud ya. Gimana tentang pandangan saya, Thomas? Luar biasa pengetahuan umumnya Pak Daud. Membantu jemaat untuk makin dewasa Pak Daud. Gimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud, menambah pengetahuan supaya jemaat dewasa dan makin pandai Pak. Nah, jadi resesi ini juga ada gunanya untuk supaya kita berbenah. Berbenah, andalkan Tuhan. Resesi itu dimulai setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilantik. Oh, kenapa Pak? Kok patokannya Amerika Pak? Karena ingat tahun ini akan terjadi namanya perang mata uang. Wah, perang mata uang ya. Jadi Amerika sudah 16 ribu sekarang Pak. Perang mata uang kenapa? Ingat, US dollar dengan Brits. Oh, Brits. Oke. Nah, dan nanti perang tarif impor. Oh, ya. Nah, makanya itulah yang akan memulai resesi ekonomi sehingga terjadi di bulan Maret. Oh. Jadi ini baru pendahuluan, nanti pas masuknya di bulan Maret Pak Daud ya. Karena setelah dilantik Donald Trump akan bikin kebijakan-kebijakan Ya, ya. Jadi untuk memperkuat Amerika sendiri. Yes. Siapa Daud? Gimana pandangan ekonomi saya Thomas? Luar biasa Pak Daud, menambah pengetahuan jemaat untuk mendapatkan wawasan baru daripada Tony. Dan posisi sekarang safe haven. Apa Pak Daud? Yang paling aman adalah emas. Emas. Logam mulia. Logam mulia. Kedua, perak. Perak. Ketiga, US dollar. Oh, jadi di rumah kita harus punya stok US dollar Pak Daud ya? Ya, seperlunya aja. Seperlunya. Oke. Kalau rupiah gimana Pak Daud? Yang ketiga, emas hitam itu tanah. Emas hitam. Iya Pak Daud. Gimana pandangan makroekonomi saya, Thomas? Luar biasa Pak. Sangat luar biasa memberkati kami semua Pak. Berarti ini nanti akan terjadi secara global dunia. Makronya itu. Ya, jadi secara global dunia makro akan terjadi setelah Donald Trump dilantik jadi presiden Pak ya. Dan kalau emas ini harus emas batangan dan perak batangan. Oh, emasnya pun harus emas batangan ya Pak, bukan emas kalung Pak ya. Bukan perhiasan. Bukan perhiasan Pak Daud ya. Siap. Bagaimana pandangan saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud, memberkati kami sekali Pak Daud. Hah? Luar biasa, jempol 2 Pak. Dan ingat loh Thomas, saya beritahu resesi ekonomi ini sejak tahun 2022. Betul. Hebat tahun ya. Berapa, Thomas? 2022 Pak Daud. Tahun 2022 saya sudah memberitahu akan terjadi resesi di 2025 dan 2026. Iya Pak Daud. Nah, gimana pandangan ekonomi makro saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Tapi kok Pak Daud, kok bisa tahu Pak Daud bahwa tahun 2025 akan jadi resesi Pak? Bagaimana, Thomas? Kok Pak Daud bisa memikirkan bahwa tahun 2025 akan terjadi resesi? Apa Pak yang menjadi Bapak punya pemikiran? Pertama itu hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan, oke. Kedua, karena kita dulu punya pengalaman, pada waktu saya ngawal presiden selama 10 tahun. Oh iya ya. Jadi pertama di situ saya ketemu tim ekonomi, tim hukum, tim politik. Di situ saya banyak belajar, Thomas. Oke, siap.
Banyak apa, Thomas? Banyak belajar karena Pak Daud sudah 10 tahun pernah punya pengalaman dengan mendampingi presiden ya Pak. Halo? Nah, itu pandangan-pandangan makroekonomi, Thomas. Pandangan makroekonomi Pak Daud ini ya, tapi luar biasa Pak Daud, sangat jitu Pak Daud. Jadi nanti resesi ekonomi nanti sekarang ini baru permulaan. Baru permulaan, nanti bulan Maret adalah dimulai setelah Presiden Amerika dilantik Pak Daud ya. Karena dia akan membuat kebijakan-kebijakan yang berbeda dengan Joe Biden. Siap. Dan itu mempengaruhi dunia Pak Daud ya. Dan itu mempengaruhi peta politik dan ekonomi global. Yes. Haleluya. Siap Pak Daud. Akan mempengaruhi apa, Thomas? Mengenai peta politik dunia Pak, dari global. Mempengaruhi peta politik dunia dan mempengaruhi makroekonomi global. Dan mengenai makroekonomi global seluruh dunia Pak ya. Baik geopolitik maupun geostrategis. Maupun geopolitik atau geostrategis Pak Daud ya. Termasuk pemetaan kekuatan. Antara NATO dengan blok barat dan blok timur. Di situ kelihatan pemetaan kekuatan, Thomas. Ya, akan ketahuan semua Pak Daud ya. Jadi tahun ini adalah tahun kita bertahan. Ini tahun kita untuk bertahan dan andalkan Tuhan. Oke, Thomas. Oke, kita doa. Pertama. Saya ucapkan terima kasih tentu ya buat kalian yang sudah menonton video dari Bapak Pendeta Daud Tony di channel Kristen Konspiratif. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel Kristen Konspiratif dengan subscribe, like, komen, dan share kalian. Dan terpujilah kalian dan diberkati tentunya buat kalian yang sudah mendukung. Dan sebelum saya mengundurkan diri, saya akan membacakan ulang firman Tuhan yang ada di Amsal 6 ayat 6 yang berbunyi, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah kelakuan dan jadilah bijak." Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya pamit, shalom and God bless you all. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih, shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.